Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Yang Wabarakatuh. pertama, terima kasih dan selamat pada Forum Komite Keperawatan DKI ini ya, yang ketuanya Pak Gegen, ya selalu menstimulasi kita untuk belajar terus melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. Kemudian teman-teman pengurus Komite Keperawatan di rumah sakit seluruh Indonesia. Ya, sekali lagi selamat dan terima kasih atas pengabdiannya, eh, tugasnya menyelenggarakan komite keperawatan yang diatur dengan peraturan yang lama ya, yang saya yakin teman-teman sudah melaksanakannya dengan baik. Kemudian kalau saya simak materi tadi mulai dari Pak Edi sampai Bu Amel, saya sebenarnya tinggal jawab satu kalimat loh Pak Gegen, nggak jadi presentasi gitu ya. Ya udah kalau perubahan seperti ini ya udah tinggal bidang sama komite bersinergi aja selesai itu mencapai mutu kan gitu. Hanya tinggal satu kalimat loh Pak Gegen dijawab sebenarnya. Oke, nanti kita lihat ya hanya beberapa contoh karena waktu dapat topik ini saya juga mikir kenapa judulnya sinergitas ya? Dan ini topik inti mungkin ya, sinergitas komite dengan bidang. Yang menurut saya bagaimana kerjasama bidang dan komite di beberapa rumah sakit sudah berjalan dengan baik menurut saya ya. Ada yang betul-betul sinerginya optimal, ada yang masih jalan-jalan sendiri, bahkan mungkin ada yang bermusuhan, masih ada nih laporan bermusuhan komite dengan bidang gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kondisi lapangan nggak masalah ya. Kebijakannya itu kan Permenkes 49 tahun 2013 kita bentuk dengan kebijakan yang ada saat itu. Ya jadi peraturannya ya seperti yang teman-teman selenggarakan. Nah, tadi dari awal tuh saya bersyukur, alhamdulillah 11 tahun kemudian kita mempunyai peraturan yang lebih payung ya, mengatur bagaimana profesi keperawatan di Fatsiankes sehingga bisa memberikan pelayanan keperawatan dengan baik. Walaupun kalau lihat perkembangan nasional kita sudah terlambat jauh gitu ya, tapi tidak ada kata terlambat. Jadi kita bersyukur dengan ada peraturan baru Tadi ya, kan dua dan dari APUan uh, gitu ya. satu lagi, saat ini kita berada pada masa transisi dengan turbulen yang luar biasa. Ya, Pak Edi menyampaikan seperti itu kebijakan Bu Amel, fungsi konsil yang sedemikian rupa, banyak hal yang harus dipersiapkan dan menurut saya di masa transisi kita nggak boleh menunggu, ya kita harus kerjakan. Ya sama dengan uh, sekali lagi penghargaan kepada teman komite bidang keperawatan yang saya yakin ya sudah bersama-sama berusaha mencapai mutu pelayanan yang baik. Nah, pengalaman teman-teman menerapkan kebijakan yang lama itu sangat membantu ya untuk memperkuat kebijakan yang baru. Kalau yang lama itu tidak kita laksanakan dengan berbagai macam situasi, kita tidak punya experience yang baik untuk memperkuat kebijakan yang ada saat ini. Nah, saat ini tinggal yuk kita berubah, kita optimalkan, kita lengkapi gitu ya. Tinggal itu sebenarnya yang harus kita lakukan dengan peraturan yang baru yang lebih jelas. Saya ingat Prof. Herkutanto, ini terima kasih sekali ya. Mungkin kalau ada yang kenal silakan disampaikan. Waktu kami menyusun Permenkes Komite Keperawatan, kami dikasih narasumber Prof. Herkutanto. Itu di arahan yang pertama dia bilang bahwa komite keperawatan di rumah sakit itu adalah miniatur konsil profesi. Itu beliau udah sampaikan saat itu tuh 11 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya teman-teman komite keperawatan di rumah sakit itu sudah melaksanakan konsil profesi di tingkat Fasiankes Siapa? dengan kebijakan dan kondisi yang ada saat itu. Jadi sekali lagi penghargaan terima kasih kepada teman-teman. Mari kita bergandeng tangan menyambut peraturan yang baru yang kita yakini akan memperbaiki bagaimana eksistensi profesi keperawatan di Fasiankes. Nah, mungkin itu sambutan saya tadi ya ada terharunya, ada bangganya sungguh karena
Ya, bersyukur kami termasuk mungkin orang-orang teman-teman di sini yang mengikuti bagaimana sejarah mengkawal profesi itu sampai ke saat ini. Oke, saya dikasih topik sinergitas. Pak Gegen ini ngasih topik, saya bilang ini topik apa ya Pak Gegen? Saya harus ngapain ya? Saya izin share screen ya. Saya harus bicara apa? Sinergitas ya udahlah kerjasama komite sama bidang kan selesai sebenarnya gitu. Nah, ini harus ngomong apa gitu. Ya, saya coba aja. Nah, ternyata baik Pak Edi, Bu Amel, eh, termasuk saya memulai menyusun topik ini basisnya itu adalah perubahan regulasi. Mau nggak mau ya, kita berada di era ini dan kita bagian dari kesehatan. Jadi pedomannya itu ya. Nah, sebagai pengantar ini sama persis ya. Undang-undang kita mulai Agustus 2023 yang baru harus berlaku, Undang-Undang 17 2024, kemudian ada sekian undang-undang yang tidak boleh berlaku, 11, tapi ada 10 undang-undang yang peraturan turunannya masih boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Nah, itu harus kita perhatikan juga karena banyak Permenkes, peraturan pemerintah ada apa enggak ya? Ada PP misalnya tentang penyelenggaraan rumah sakit ya, dari turunan Undang-Undang 44 itu masih berlaku selama tidak bertentangan. Artinya kita tidak berhenti dengan ada peraturan yang baru, ada sekian undang-undang yang dihapus, kita bukan berarti berhenti. Kita terus melaksanakan uh, kewajiban kita ya di Fasiankes baik itu primer maupun sekunder ya. Tetap kita laksanakan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya, itu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, saya merasa dengan peraturan yang baru ini ya seolah-olah hanya peraturan itu dokumen kok. Ya berapa ini di tempat saya nih ada, udah saya print nih 458 pasal. Kemudian PP 28-nya belum saya print karena masih public hearing, belum fix gitu ya. Coba kita tanya pada diri kita ya. Siapa yang concern mempelajari pasal demi pasal dengan peraturan yang baru? Sebagian besar ya kita tunggu nantilah kalau sudah ada peraturannya sampai tingkat di rumah sakit dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mungkin tidak membaca. Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah, teman-teman. Ya, dan harusnya ya mungkin tidak di tingkat individu, tingkat wadah organisasi seperti forum komite. Yuk duduk sama-sama bedah itu undang-undang mana pasal-pasal terkait dengan komite, dampaknya apa dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya yang masih terbatas di profesi kita, terus terang ya, keperawatan. Karena kami punya pengalaman juga di Kemenkes menghasilkan beberapa peraturan, even sampai peraturan tingkat menteri pun ada yang belum baca gitu. Ya, kemudian nah kalau itu yang terjadi ya pelayanan jalan ya, tapi lamban. Ya, lama gitu masih ada hal-hal yang harus sudah berubah itu belum berubah. Itu. Nah, di undang-undang yang baru ini luar biasa ya, komponennya itu penyelenggaraan upaya kesehatan. Waduh, itu ada 24 jenis upaya kesehatan. Pertanyaannya, kita harus ngapain terhadap 24 jenis upaya kesehatan itu? Kan nggak ada yang berespon sekarang. Apakah upaya-upaya kesehatan yang baru dituangkan di dalam undang-undang ini match dengan apa yang sudah kita lakukan di rumah sakit atau puskesmas? Mana yang harus kita improve, mana yang belum ada? Itu sebenarnya yang harus kita lakukan supaya cepat. Nggak bisa kita hanya menunggu loh teman-teman. Ya, nah kajian ini sebenarnya sangat baik kita sampaikan ya sesuai dengan tadi permintaan Bu Amel atau Pak Edi. Kalau kajian ini untuk melengkapi PP 28 kayaknya udah terlambat ya hearing walaupun masih punya kesempatan gitu. Tapi minimal kita menyiapkan peraturan yang lebih operasional lagi. Peraturan menteri bahkan peraturan internal rumah sakit. Contohnya SOP,
standar pelayanan ke depan seperti apa sih ya dengan upaya dan seterusnya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi undang-undang yang baru ini kalau teman-teman baca itu mayoritas membahas jenis pelayanan kesehatan yang menjadi hak masyarakat. Itu lebih besar poinnya, ya. Jadi orientasinya lebih betul-betul kepada masyarakat, kemudian didukung oleh sarana prasarana SDM, ya, mulai dari tadi pendidikan sampai lulus, kemudian ada administrasi dan operasional teknis. Itu isinya sebenarnya, ya. Jadi mari kita baca dengan baik untuk itu. Tadi beberapa sudah disampaikan. Kemudian ini tadi ya 11 udah nggak boleh, jangan 11 sudah tidak berlaku terus kita diam. Beda, ada peraturan berikutnya, ada 10 undang-undang yang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan, ya, pelaksanaan nih. Terutama peraturan pelaksanaan dari 10 undang-undang yang masih bisa dilakukan. Mungkin peraturan komite keperawatan masih berlaku. Ya, karena dia kan di bawah undang-undang kesehatan ya. Cuma perlu kita sempurnakan gitu loh teman-teman. Ya, ada jenjang karir mungkin masih berlaku, perlu disempurnakan gitu. Ya, jadi banyak peraturan termasuk standar profesi, ya, dan seterusnya. Sana standar profesi peraturan nomor 26 itu ya, itu kan turunan dari Undang-Undang Keperawatan. Turunannya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ini yang penting justru teman-teman, ya. Lakukan kajian dan penyesuaian sambil menunggu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan diterbitkan dan disahkan. Perlu bersiap, ya, melakukan pengkawalan terhadap rancangan peraturan di tingkat pelaksanaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini sangat penting. Yuk, bidang komite bergandeng tangan membentuk tim satgas gitu loh. Ya, mengkawal ini sampai nanti bentuk turunannya apa ya? Yang target akhirnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, efisien. Apapun unsur keperawatan yang ada di rumah sakit, tujuan akhirnya itu. Ya, apalagi sekarang, ya, pelayanan yang aman, berkualitas, efektif, efisien dengan indikator yang jelas. Ya, indikatornya berbasis outcome pasien lagi. Ya, outcome pasien berbasis pada sasaran akhir. Itu nggak main-main yang harus kita lakukan di Fasiankes, teman-teman. Nah, inilah yang perubahan-perubahan inilah yang harus betul-betul kita sikapi secara, menurut saya secara totalitas, ya, bagi kita profesi keperawatan yang ada di Fasiankes termasuk pendidikan dimanapun. Ya, artinya sikapnya itu totalitas. Kalau enggak kita ketinggalan. Ya, tantangan, peluang adanya undang-undang ini menjadi hal yang biasa saja jalan. Kita balik lagi ke yang rutin, akan ketinggalan. Ya, nanti kita lihat satu contoh apa yang harus dilakukan oleh bidang dan komite. Itu banyak sekali, ya, secara bersama-sama. Nah, bidang keperawatan dan komite membentuk tim untuk tindak lanjut. Ini yang konkret, teman-teman. Ya, ini kan dikejar nih PP 28, harus sebulan 2 bulan. Mudah-mudahan sampai pelantikan menteri mungkin ya harus jadi. Nah, setelah ada menteri kan harus menyusun turunannya gitu. Peraturan-peraturan menteri sampai peraturan internal rumah sakit. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus eh, menelaah sampai situ. Ya. Jadi sarankan yuk kita bikin tim baik di tingkat organisasi mungkin ya OP maupun di tingkat operasional di pelayanan. Nah, beberapa pasal sebenarnya yang melandasi bagaimana bidang keperawatan dan komite ini hampir-hampir semua pasal. Ini salah satu contoh aja. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Yankes yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien. Ini sudah terima kasih dan penghargaan kepada teman-teman yang berada di dalam tim akreditasi rumah sakit, puskesmas. Itu sebenarnya pahlawan-pahlawan juga ya, yang menstimulasi, ya, yang memberikan motivasi, bahkan action melakukan penilaian mutu di rumah sakit. Ini harusnya menjadi satu action juga untuk mencapai ke sana. Ya, melakukan upaya pemanfaatan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian. Nah, ini yang masih belum optimal. Ya, hasil pelayanan
eh, tadi indikator-indikator, ya, bentuk pelayanan yang nantinya menjadi standar pelayanan yang disusun oleh menteri, ya. Setelah itu SOP. SOP itu adalah hasil dari pelayanan, ya, untuk mencapai mutu. Kemudian dari pendidikan, ini yang masih bermasalah. Ya, kemarin saya masih mendatangi satu rumah sakit yang perawatnya masih banyak rumah sakit di kita, ya. Walaupun sudah banyak yang positif, ya, dari segi tenaga saja. Yang latar belakang pendidikannya sudah nurse itu ya sudah banyak sih. Sebenarnya kita berbahagia, ya. Tapi masih ada yang mayoritas masih vokasi semua gitu. Yang nurse-nya masih terbatas. Nah, bayangkan kalau kewenangan klinik kita sudah kita beda strict pada zaman sebelum ini, sebelum ada peraturan baru, itu pelayanan di rumah sakit nggak jalan. Siapa yang menjalankan kewenangan-kewenangan di tingkat profesi? Atas dasar itulah sebenarnya peraturan Komite Keperawatan yang lama itu belum membedakan strict kewenangan klinik antara vokasi dan profesi. Nah, sekarang akan dibedakan, memicu rumah sakit mau nggak mau harus ada tenaga profesi minimal 80% gitu. Seperti cita-cita PPNI di awal. Ya, jadi uh, peraturan ini saling saling menstimulus, ya, untuk kita melakukan perubahan gitu. Nah, itu yang kita ambil positifnya dari peraturan yang baru. Kemudian hasil penelitian, waduh, ini masih langka untuk keperawatan. Kalau profesi lain mungkin sudah bagus. Evidence based nursing practice belum jalan di rumah sakit. Coba cek SOP kita berbasis riset semua untuk SOP-SOP kritikal yang tadi SOP HD, yang khusus-khusus itu sebenarnya kuncinya SOP-nya juga harusnya spesifik, advance, ya, beresiko sehingga tenaganya juga harus EP, SP, kewenangan kliniknya juga kewenangan klinik yang advance, maka kompetensinya juga kompetensi yang advance. Ya pasti beda. Itu nyambungnya ke situ, teman-teman. Ya. Nah, ini budaya SOP, aduh, kalau lihat evaluasi akreditasi sih 90%, 98% diterapkan. Tapi nyatanya di behavior perawat-perawat kita yang melaksanakan praktek apa betul berbasis SOP, yang SOP-nya itu berbasis riset misalnya. Belum, teman-teman. Ya. Jadi dari pasal ini aja kalau kita terjemahkan dengan kondisi kita masih banyak yang harus kita perbaiki bersama, ya, dan seterusnya. Kemudian, nah, rumah sakit merupakan fasiankes tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjutan. Ini satu statement pasal, tapi dampaknya untuk kita apa? Mana lingkup praktek pelayanan keperawatan lanjut spesialis yang ada di rumah sakit? Ya. Lingkupnya itu apa dan ada di ruangan mana? Itu aja harus kita perbaiki lingkupnya, sehingga standarnya seperti apa, sehingga perawat seperti apa yang di sana. Ya, Oh, ini nggak ada suaranya ya Kak campur-campur, aku, Bu. Kak. Gimana? Ya, ruangannya campur-campur, Bu. Terus bagaimana di dalamnya? Ayo diselesaikan berdasarkan pasal ini. Kita harus merumuskan pelayanan keperawatan generalis. Di sini dibilang masih boleh memberikan pelayanan dasar. Yang generalis itu seperti apa? Dan ada di ruangan mana? Ya, sehingga SOP-nya apa, perawatnya apa yang melakukan, itu loh yang harus kita perbaiki dengan turunnya pasal-pasal ini. Nggak bisa seperti biasa-biasa sekarang. Oh, campur-campur, Bu, terserah, yang penting di ruangan itu ada perawat. Ya nggak bisa. Pak Edi tadi menggarisbawahi lagi, nggak bisa perawat emergensi ditaruh sembarangan dan kata-kata itu, cita-cita itu, aduh, dari tahun berapa ya, tapi luar biasa memperbaikinya, sangat perlu effort, perlu kesamaan pemahaman, ya, perlu kekuatan power profesional mengkawal itu. Itu hanya untuk merubah itu loh, teman-teman. Ya, bahwa seorang perawat itu punya karir yang jelas sehingga penugasannya jelas, tidak sembarangan dan lain sebagainya, kewenangan kliniknya wow luar biasa. Tapi saya yakin itu sudah mulai, beberapa rumah sakit sudah bagus, terutama di ruangan khusus-khusus. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit, good governance. Ini dominan nanti besar menjadi peran bidang. Dan tata kelola klinis, clinical good governance, mayoritas nanti menjadi perannya komite. Dan dua tata kelola ini dia komplementer, nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Ya, bidang melaksanakan fungsi manajemen tanpa diisi oleh profesional power oleh komite nggak jalan.
Ya. Kemudian komite juga mau jalan, dasarnya apa membuat kewenangan? Dasarnya jenis kualifikasi tenaga, fungsi staffingnya bidang gitu. Jadi menurut saya nggak ada lah ya, harus sinergi ya, harus klop gitu. Struktur organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan. Ini pasal yang sungguh luar biasa bagi profesi perawat. Kenapa saya bilang luar biasa? Kita ada di pasal yang begini loh. Ya, unsur pimpinan oke lah, itu yang direktur dan lain sebagainya. Unsur pelayanan medis, unsur pelayanan keperawatan kan besar keperawatan itu. Ayo mari kita buktikan bahwa di rumah sakit itu ada unsur pelayanan keperawatan yang bisa dihitung kontribusinya mencapai hasil akhir rumah sakit melalui peran bidang dan komite. Itu kuncinya sebenarnya. Ya. Nah, ini kita betul-betul harus sama yang seperti ini, ya. Unsur penunjang medis dan non medis, unsur pelaksana administrasi dan unsur operasional. Ini luar biasa loh peran kita teman-teman dari pasal ini. Ini dari undang-undang yang lama juga ada seperti ini, dan di undang-undang yang baru ada di pasal 186 ayat 1. Ayo teman-teman kita sama-sama ya mewujudkan ini. Bahwa di rumah sakit itu ada unsur pelayanan keperawatan loh. Dia bukan bagian yang tidak punya arti, tidak punya kontribusi, kontribusinya bisa diukur dan lain sebagainya. Ini kita buktikan sama-sama. Sifat rumah sakit mempunyai kewajiban, oke ini sifat pelayanan, aman, dan lain sebagainya ya. Nah ini nanti diterjemahkan di dalam standar-standar SOP, dan sebagian teman yang nanti dilibatkan di Kemenkes, dilibatkan di Kementerian Kesehatan untuk menyusun standar pelayanan harus mampu membawa hal ini. Ya, nanti disusun kompetensinya di konsil juga harus mampu mengkawal ini. Tapi muaranya adanya di Fasiankes karena itu nyata. Ya, pelayanan itu nyata ada di lapangan. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsinya teman-teman ya. Sampai ada peraturan internal rumah sakit. Ya. Peraturan internal rumah sakit itu kalau yang berhubungan dengan keperawatan tuh yang terdengar sampai luar tuh cuma satu, nursing staff bylaws. Itu karena ada komite mengharuskan itu gitu. Peraturan internal yang lain nggak ada, nggak kelihatan muncul apa ya, menjadi kuat gitu. Ada beberapa rumah sakit yang pedoman misalnya penerapan jenjang karir, adalah ya. Kemudian pelaksanaan komite. Nah, ini harus dikawal semua teman-teman sampai ke SOP. Rumah sakit mempunyai hak menentukan jumlah, jenis, kualifikasi sumber daya. Nah, ini asal. Kalau jumlah, jenis, kualifikasi sumber daya manusianya perawat, siapa yang menentukan? Ya bidang bersama komite. Untuk jumlah jenis mungkin bidang, dia menghitung jumlah jenisnya apa saja, vokasi dan profesi. Tapi kalau kualifikasi bermakna pada kewenangan di setiap itu, ini kan teman-teman komite yang mengisi. Jadi duduk sama-sama mengukur ini. Kemudian kalau sudah ada jumlah, jenis, kualifikasi, penggunaannya seperti apa? Ya, jangan oh kewenangan sudah punya Bu di semua ruangan, bagus. Lah giliran di unit ruang rawat, di ruangan ketua timnya siapa? Masih PK1 misalnya. Ini kan nggak match gitu misalnya. Ya, ada nurse ketua timnya masih vokasi. Kenapa? Karena dia yang rajin Bu, dia yang paling lama di situ. Ini hal-hal seperti ini nih yang harus kita apa ya? Kita punya komitmen bersama bagaimana menerapkan hal-hal yang tertuang di dalam peraturan ini operasional di lapangan. Harusnya no excuse dong, penuhi gitu. Ya, atau kita buat transisi. Misalnya transisinya berapa lama? Kita hobi dengan transisi ya. Transisinya tuh lama, semua maklum gitu. Ya lama-lama hilang, kabur gitu ya. Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung. Nah, kita di dalam tenaga kesehatan ada perawat vokasi, nurse, dan nurse spesialis. Nurse spesialis masih langka. Ini perjuangan, ya masih banyak teman-teman itu adanya di kampus. Ya, nurse spesialis ini kan ya
namanya spesialis ya. MKEP itu di rumah sakit nggak dapat japung loh, japungnya pakai nurse. Jadi nurse spesialis gitu yang kebijakan japung itu sebenarnya berdampak pada ya kualifikasi jenis perawat di rumah sakit juga harus berubah. Kalau rumah sakit itu fasiankes sekunder atau fasiankes lanjut, jenis pelayanannya spesialis dan subspesialis, manifestasinya tenaga spesialisnya juga ada dong di rumah sakit. Itu makna mengkawal kebijakan teman-teman, bukan kita baca pasal terus silakan itu sekedar pasal, rumah sakit kita sekedar rumah no. Ya. Jadi harus membuat justifikasi, membuat SDM plan untuk keperawatan yang menjawab kebijakan-kebijakan ini. Selama kita bisa menjawab pasal-pasal ini, insya Allah ya, pengalaman kami membuat turunan itu kalau menjawab undang-undang pasal sekian, itu agak mudah masuknya gitu. Ya, cuma kadang-kadang teman-teman ini juga, ya, saya bilang tidak mampu nggak mungkin karena udah pintar semua. Kadang-kadang tidak mau atau tidak tahu bahwa pasal-pasal ini berdampak sampai implementasi, gitu ya. Ini dari pasal ini sengaja saya ambil dari sekian pasal yang menjadi tupoksi bidang dan komite. Ya, tenaga medis kesehatan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan dan seterusnya. Ya, pengembangan kompetensi, keilmuan, karir di bidang keprofesian. Saya setuju tadi Bu Amel bilang ada kebijakan bahwa rumah sakit punya diklat terakreditasi. Itu tupoksi utamanya untuk membenahi SDM yang ada di dalam. Kalau sekarang enggak, dijadikan bisnis, rumah sakit berebut mengadakan pelatihan ini eksternal sifatnya. Ya, padahal di beberapa rumah sakit di luar itu pelatihan yang informal dan lain sebagainya. Kalau pengalaman di Jepang itu kompetensi untuk PK1, PK2 boleh dilakukan oleh rumah sakit dan recognition-nya rumah sakit. Kecuali pelatihan yang sudah advance itu diperlukan dengan kalau sekarang dengan kolegium nanti. Ya, tapi untuk perawat generalis, perawat basic, penyakit dalam, bedah, anak itu boleh rumah sakit membuat modul, membuat program-programnya dan menanamkan budaya dan seterusnya. Ini makna dari pasal ini. Tenaga medis kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan. Tulisannya itu harus dilakukan sesuai kewenangan. Apa yang terjadi? Komite kerja mati-matian dapat kewenangan, giliran prakteknya siapa yang memantau bahwa itu kewenangan yang benar? Dimulai dari kesalahan manajemennya, menempatkan tenaga kita tidak tepat. Itu berarti kewenangannya nggak pas gitu teman-teman. Jadi banyak pasal-pasal, yuk kita pelajari sama-sama, ya, kita terapkan dengan baik. Ya, menyelenggarakan pelayanan kesehatan buat memenuhi standar profesi. Tadi alhamdulillah standar profesi itu kalau dulu kita hanya tahu kompetensi, ternyata standar kompetensi berdiri sendiri, standar profesi isinya nanti kewenangan dan kualifikasi. Mari, ya, kan terjadi perubahan yang baik. Ayo kita penuhi ini, kita implementasikan. Ya, oke, ditujukan untuk mendukung. Oke. Nah, sinergitas itu prolog teman-teman. Kalau teman-teman lebih tajam lagi membaca 458 pasal dari undang-undang atau nanti didampingi dengan PP. PP itu kalau nggak salah ada 1000 sekian pasal ya. Saya tambah bingung tuh bacanya gimana tuh. PP 28 ya yang sekarang hearing itu. Itu luar biasa banyaknya. Ya, mudah-mudahan kita punya kekuatan, kemauan gitu ya untuk menelaah dan satu lagi mereflektifkan dengan kondisi apa yang terjadi di kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Bukan sekedar membaca. Ya. Nah, sinergitas bidang keperawatan dan komite, mohon maaf nih judulnya komite dan bidang, tapi is okay ya, pokoknya dua ini. Yang hal-hal yang perlu kita pahami bahwa sinergitas ini menjadi apa ya, bentuk perkembangan unsur keperawatan di rumah sakit ke depan yang sudah sinergi lebih baik, yang belum ayo kita mulai bersinergi ya dan seterusnya. Yang pertama unsur keperawatan di rumah sakit itu yang pertama sumber daya perawatnya. Itu aja udah luar biasa mulai dari rekrut sampai dan seterusnya. Bidang keperawatan, komite keperawatan, administrasi dan operasional. Ini loh unsur keperawatan yang ada di rumah sakit. Jadi nggak boleh berdiri sendiri. Ya, dia merupakan satu komponen sistem
yang ada di pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ya, keperawatan merupakan bagian integral dari kesehatan rumah sakit. Tujuannya tadi sudah disampaikan sekali lagi, apapun unsur di rumah sakit, tujuannya pelayanan yang diterima pasien aman, berkualitas, efektif, efisien. Kalau dulu hanya kalimat, kalau sekarang sudah dengan indikator real. Ini PR besar untuk bidang keperawatan, menetapkan indikator-indikator pelayanan. Merupakan bagian atau posisi dari unsur yang ada dalam rumah sakit. Nah, kami HPMI teman-teman menerjemahkan ya dan beberapa hasil studi literatur bahwa bidang keperawatan itu di rumah sakit melaksanakan tugasnya mempergunakan bureaucratic power. Jadi power birokrasi, power manajemen, power administrasi itu artinya di sini ya. Jadi bagaimana struktur dan lain sebagainya, tupoksi, ya fasilitas itu sebenarnya power birokrasi. Ya. Birokrasi adalah orang bekerja di meja dengan aturan yang ketat, mengorganisir secara teratur semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Tujuannya agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Itu bidang perawatan. Jadi power birokrasi, bureaucratic power. Bidang keperawatan melaksanakan fungsinya, manajemen, ya, planning, organizing, staffing, controlling, directing. Ini kalau diterjemahkan luar biasa banyaknya. Bidang keperawatan itu bukan hanya kepala bidang atau wadir gitu ya, sampai karu ya, karena itu unsurnya. Ada perawat manajer lower, middle, top. Semua itu tupoksinya adalah fungsi manajemen. Ya, menetapkan arah asuhan keperawatan, visi, misi, sasaran, rensra. Ini sudah disusun dengan baik enggak? Ya, nantinya dipergunakan sebagai bureaucratic power melaksanakan pelayanan gitu teman-teman. Ya, pengorganisasian, menetapkan struktur organisasi, sistem kerja, kolaborasi, ini banyak PR-nya. Ya, banyak tupoksinya. Ketenagaan mulai dari rekrutmen, seleksi, orientasi, magang, penugasan, pengembangan karir, terminasi. Ya, kemudian fungsi pengarahan, kepemimpinan, peran model, power, supervisi, agent pembaharu, entrepreneurship, itu ada di fungsi pengarahan. Terakhir pengawasan, sistem mutu pelayanan asuhan perawatan, manajemennya. Ya. Kemudian monitoring, evaluasi pelayanan asuhan perawatan mutu mencapai pelayanan efektif efisien. Refleksinya, apakah saya sebagai perawat manajer, ini teman-teman ya, sudah melaksanakan semua peran ini dengan bukti kinerja. Ya, sebagai hasil yang terukur. Nah, ini fungsi yang luar biasa sebagai unsur dari tadi ya, di rumah sakit itu ada unsur pimpinan. Ini menjadi PR besar. Kemudian komite keperawatan, dia mempergunakan professional power. Jadi tadi Bu Amel bilang komite itu sangat penting, sangat memberikan warna profesionalisme profesinya. Itu sungguh sangat benar. Dari dulu ya teman-teman, saya kadang bahkan suka subkomite credentialing juga kepala ruangan. Saya marah banget tuh, suka marah gitu. Kenapa? Karena kepala ruangan kan dia mempergunakan bureaucratic power, sedangkan komite professional power. Tugas manajemen tuh luar biasa. Harusnya tidak bisa didobel gitu. Itu wujud-wujud dalam rangka ingin apa ya? Ingin menata pelayanan perawatan ini dengan baik. Professional power ini benar-benar power ya yang mempengaruhi secara kuat ya bagaimana profesi itu berkembang ya. Administratif, sosial. Administratif juga sekarang sudah adminkes itu sudah menjadi profesi sebentar lagi. Dia harus punya profesional power juga untuk memperkuat fungsinya itu. Kita keperawatan luar biasa loh teman-teman. Mulai dari falsafah, paradigma, aduh ilmunya aja sampai lelah belajarnya. Jadi substansi atau materi profesi kita dalam rangka membentuk perawat itu profesional, mempunyai profesionalisme yang kuat itu luar biasa. Ilmunya hebat. Mari kita terapkan di rumah sakit. Jadi betul-betul perawat itu mempunyai apa nih? S ya, ciri-ciri profesionalisme, indikatornya itu.
responsibility, tanggung jawab tinggi, respect, risk taking. Ini semuanya nih dibentuk kalau komite keperawatannya jalan optimal loh. Kalau komite perawatan itu jalan optimal, credentialing benar, mutu profesi benar, pembinaan etik disiplin profesi benar, maka wujud perawatnya itu punya tanggung jawab tinggi, respect, dan lain sebagainya. Inilah indikator-indikator profesionalisme yang harusnya menjadi indikator hasil dari satu komite keperawatan. Bukan hanya, oh sudah melakukan credentialing, pemberian kewenangan, menerbitkan SPK, RKK, sekian. Terus, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Penempatan dengan benar, dikawal. Itu loh teman-teman, sebenarnya kalau mau jujur-jujur, kalau itu sudah dilakukan dengan benar, aduh luar biasa. Ya, bidang dengan komite manajemen jalan dengan baik, orang-orang yang menyelenggarakan, aduh luar biasa itu. Sekarang belum optimal. Ya, mari yuk sinerginya udah di tingkat tinggi sekarang, sinerginya tidak di tingkat operasional lagi. Ya, tadi saya dengar rumah sakit Susi ya, rumah sakit melakukan apa? Siang klinik dan lain sebagainya itu dalam rangka selain menyelesaikan masalah keperawatan, jadi profesionalismenya juga meningkat itu. Ya, menjadi tanggung jawab lebih tinggi, respect terhadap pasien juga semakin tinggi. Kenapa? Karena dia paham betul apa yang terjadi di pasien. Respect itu nggak bisa muncul tiba-tiba dan hanya punya pengetahuan yang tinggi. Enggak, ya diwujudkan di dalam praktek. Dan seterusnya. Jadi ini teman-teman, critical thinking, creativity, kolaborasi, komunikasi. Ini indikator-indikator behavior. Kalau profesionalisme itu sudah terbentuk melalui apa? Melalui fungsi komite yang diatur mulai dari credentialing, registrasi, dan lisensi. Ya, fungsinya kredensial, mutu profesi, dan pembinaan etik disiplin. Diterjemahkan program kerjanya untuk mewujudkan indikator profesionalisme ini. Kemudian pengertian komite saya nggak usah ulang, mulai dari pidato Pak Gegen sampai ini tadi sudah, dan kita juga hafal ya, apa itu komite wadah non-struktural. Nanti mungkin saya nggak tahu, waktu hearing itu saya dengar, saya ikut sih, tapi nyambi ya. Nanti komite keperawatan misalnya, komite-komite rumah sakit kita tunggu peraturannya, apakah menjadi satu, jadi apa, silakan. Yang penting fungsinya nggak hilang. Ya, karena misalnya sudah melakukan audit profesi gitu. Nah, ini kalau diintegrasikan seperti apa? Kita tunggu aja peraturannya, ya teman-teman. Tapi fungsi tolong dititipkan tidak hilang. Titip sama yang mengkawal lahirnya peraturan-peraturan berikutnya, fungsi-fungsi yang sudah kita lakukan punya evidence base, tolong tetap disampaikan. Ya. Pengaturan dalam komite bertujuan meningkatkan profesionalisme. Ini saya jam berapa ya? Bu Jatuh ingatkan loh, saya kalau ngomong suka lewat. Siap, Dan Bu. seterusnya ya, mengatur tata kelola ini tadi udah, fungsi komite, credentialing, mutu profesi. Contohnya mutu profesi, CPD. Ya, tadi Bu Amel udah ngasih contoh. Ada nggak ruangan-ruangan diklat yang terisi terus oleh perawat yang otomatis dia ingin belajar, bukan disuruh, diperintah, dimarahin. Ya, tapi memang learning culture-nya itu bangun. Nah, ini tugas komite, teman-teman. Ya, jadi bukan hanya tadi hal-hal yang sifatnya teknis, operasional, no. Oleh karena itu ya, komite dengan bidang sama-sama turunlah ke lapangan, melihat fenomena yang terjadi di lapangan seperti apa. Ya, terus harus dibantu apa itu stafnya dan seterusnya. Etika apalagi, ya. Dasar seorang perawat itu on the track dengan standar itu etika loh sebenarnya. Ya, moralnya itu, maka dia akan melaksanakan itu sesuai dengan standar. Prinsip etik, ya, prinsip-prinsip etik hubungan perawat pasien banyak sekali. Nah, ini harus betul-betul dilaksanakan. Ya, sinergi terakhir nih, sesi terakhir. Tadi udah lihat ya bidang sama komite seperti itu. Bagaimana sinerginya? Sampai saya cari sinergi itu bahasa apa sih? Tuh, saya cari ya. Kalau saya kasih judul tuh saya cari. Saya ingat S3 tuh, kalau dapat kalimat apapun, masing-masing kata-kata itu harus ditelusuri dulu sampai paham baru lakukan. Ya.
Sinergi yang berarti bekerja bersama-sama tuh teman-teman. Jadi pertanyaannya, bidang keperawatan sudah bekerja bersama-sama nggak? Dalam bentuk apa, Bu? Bisa dalam bentuk meeting, koordinasi informal. Ya silakan dibentuk sesuai dengan rumah sakitnya. Jangan, nih mohon maaf, mudah-mudahan udah nggak ada ya. Bidang sama komite itu nggak pernah berkomunikasi loh. Malah bermusuhan misalnya. Waduh, mengerikan itu, gitu ya. Nanti bagaimana komite mau menetapkan audit profesi atau melakukan ronde kalau fenomena ada di lapangan itu tidak bebas gitu misalnya ya. Atau bagaimana bidang keperawatan akan mendevelop standar pelayanan, itu responsibility bidang ya. Isinya boleh, pasti dengan komite, karena KSF itu punyanya komite menurut Nursing Staff Bylaws. Nggak punya tentara bidang gitu misalnya. Ya, tentara secara profesi, kelompok-kelompok keilmuan profesional kan adanya di komite. Ayo teman-teman, komite udah mulai terasa bangun nggak? Mulai terasa penting nggak? Mulai terasa unsur yang menentukan nggak terhadap pelayanan? Harusnya sudah mulai terasa, gitu ya. Jadi perlu kerjasama. Ya. Suatu bentuk dari sebuah proses interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ya, saya bayangkan itu ya, komite dengan bidang bekerja sama yang intinya itu dua loh menurut konsep, komunikasi dan koordinasi. Itu core activity daripada sinergi. Kalau sinergi, hasil dari kolaborasi adalah sinergi. Ya, misalnya bidang bekerja sama dengan komite mulai dari tingkat bidang sampai ke tingkat unit ruang rawat, terasa itu hasil sinerginya, maka di ruangan itu ada irama musik yang harmonis, nyaman gitu ya. Saya ngebayangin itu loh yang harusnya terjadi. Ya, syarat utamanya kepercayaan, trust, ini enggak. Oh, orang komite tuh lebih lebih hebat dia kan, karena profesi benar. Bidang ini kan enggak ada itu teman-teman. Yang masing-masing punya tupoksi yang harus komplementer. Ya, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat dan kreativitas. Ini unsur-unsur sinergitas. Ayo kita bangun ini yuk. Ya, saling percaya ya. Kemudian komunikasi kita betul-betul efektif dalam konteks komunikasi manajemen, komunikasi profesi ya. Umpan balik kalau ada kekurangan masing-masing itu langsung dibahas. Kita pakai konsep mutu kaizen ya. Apa yang terjadi dibahas betul-betul, diselesaikan di situ, kemudian kalau bagus dijadikan standar. Ini kan mekanisme-mekanisme apa ya, manajemen yang harus kita lakukan ya. Atau instansi lembaga menghasilkan suatu tujuan yang lebih baik dan lebih besar daripada yang dikerjakan sendiri. Jadi nggak ada yang bisa diselesaikan oleh komite sendiri, atau komitenya satu lagi, ketuanya doang misalnya gitu, nggak bisa. Ya, metodenya hanya utamanya komunikasi dan koordinasi. Apa upaya yang harus dilakukan? Saya nggak bisa menetapkan upaya, silahkan sesuai rumah sakit masing-masing. Saya hanya kasih contoh. Ya, dengan adanya undang-undang baru, ada pasal yang mengatakan tadi, penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi kesehatan ibu anak sampai pelayanan kesehatan tradisional. Itu ada 24 kalau nggak salah. Terus dengan adanya statement pasal yang real seperti ini, pertanyaannya, kita harus ngapain? Ya, terhadap pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Ya, pelayanan kesehatan dilaksanakan bertanggung jawab dan seterusnya. Penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, ketentuannya akan diatur oleh. Ini kan satu pasal aja, komite sama bidang harus cepat-cepat rapat, yuk kita bahas gitu loh. Ya, respon bidang keperawatan dan komite melakukan pertemuan koordinasi dalam bentuk atau rapat kerja, silakan apapun lah. Mau di rumah sakit, mau di rumah ketua komite atau ke rumah bidang, terserah. Yang pertama, aspek pelayanan asuhan perawatan pada setiap penyelenggaraan upaya. Nah, kira-kira pelayanan kesehatan, hati-hati loh ya teman-teman medis sudah mulai loh menata NPK-nya, ya pedoman pelayanan medis dengan adanya ini. Jadi kumpulkan itu standar pelayanan yang ada serumah sakit itu, ditelaah benar nggak menjawab ini. Atau pilih dulu dari 24 ini di rumah sakit masing-masing ada pelayanan apa saja. Benahi gitu loh, ini contohnya.
duduk sama-sama, ambil ya, dirumuskan menjadi jenis pelayanan perawatan generalis, spesialis, dan subspesialis. Misalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Itu ada generalisnya seperti apa, yang levelnya spesialis seperti apa di rumah sakit teman-teman. Ini kan harus dikerjakan. Dari standar inilah nanti perlu jenis tenaga, perlu kewenangan apa, dan seterusnya, perlu CPD-nya apa. Udah kan, fungsi bidang dengan komite udah menyatu. Hasilnya, kerjanya tupoksi masing-masing. Gitu. Ya, petakan keberadaan pelayanan asuhan perawatan tersebut di masing-masing rumah sakit berdasarkan jenis ini, tetapkan jenis, jumlah, dan kualifikasi perawatnya. Kesepakatan tidak lanjut dari hasil nomor 1, 2, 3. Ini tugas bidang melakukan ini, tugas komite ya, mengidentifikasi standar pelayanan asuhan dan SOP. Masih tugas bidang nih ya, minimal ya, terhadap tadi. Mohon maaf ya, terhadap respon ini. Apa tugas bidang? Mengidentifikasi standar pelayanan SOP, telaah dari SOP yang ada, menentukan jumlah kualifikasi perawat. Inilah kesempatan kita mengusulkan perlu perawat yang seperti apa di rumah sakit. Dasarnya undang-undang adanya upaya itu, gitu loh teman-teman. Yang tadi Bu Amel bilang, yuk kasih masukan, boleh dong dibangun-bangunkan dikit gitu di sana. Selama kita tidak merasa bahwa perlu, ya nggak ada yang bisa menjawab nanti. Ya, menetapkan bentuk, metode, model pemberian asuhan perawatan. Ya, bahkan kalau bidang sebenarnya menentukan denah unit ruang rawat dengan adanya jenis-jenis pelayanan itu juga menjadi pemikiran bidang. Ya, udah nggak lagi lah campur. Kan definisinya rumah sakit pelayanan lanjutan, spesialis, subspesialis, ya, dan seterusnya. Menetapkan indikator mutu pelayanan kesehatan, indikator unit, indikator klinik sensitif. Nah, yang paling berat, mutu pelayanan mungkin bisa pakai peraturan yang ada. Indikator unit sudah ada, tinggal diadop dan dipilih. Nah, yang berat itu, teman-teman, PR bersama. Dan bidang dengan komite menurut saya harus sama-sama, karena keahlian itu ada di komite. Menetapkan indikator klinik sensitif. Oh, ini ruangan misalnya transplantasi, ada loh organ, satu pasal khusus. Ini indikator klinik sensitif keperawatannya apa? Kalau nggak ada, ya udah nggak perlu keperawatan. Siapa yang bilang, Bu? Kita punya peran banyak, cuma gitu doang loh. Kita punya peran yang banyak, Bu. Kalau nggak ada kita, nggak bisa. Tapi indikator ukurannya apa? Supaya kita dihitung berkontribusi. Itu PR-nya di bidang. Ya, teman-teman. Jadi dari 24 itu, please, ini aja udah kerjaannya banyak. Ya, komite melakukan apa dengan pasal tadi? Ya, berdasarkan lingkup jenis pelayanan asuhan perawatan, merumuskan kewenangan klinisnya. Oh, kewenangan klinis yang sudah kita susun, ini berarti kita harus menyusun ini lagi. Yang ini kita gitu loh. Waduh, ini PR-nya besar sekali. Ya, kredensial, rekomendasi kewenangan sampai penerbitan SPK RKK. Ini tugas komite dengan adanya satu pasal tadi, nanti digabung dengan pasal tenaga harus punya kewenangan, kompetensi, banyak pasal lain. Saya hanya contoh satu saja. Kalau teman-teman ingin betul-betul mencari bentuk sinergitas seperti apa, dan mudah-mudahan setelah melakukan ini tumbuh rasa bahwa memang kita harus sinergi karena tujuannya sama. Ya, memantau pelaksanaan kewenangan klinik. Ya, itu dengan nanti pertemuan ilmiah dan lain sebagainya. Pengembangan CPD sesuai kebutuhan pelayanan ini. Itu nggak gampang. Ya, ada kalau nggak salah PPNI Jogja kalau nggak salah itu sudah membuat satu pertemuan bagaimana mengembangkan CPD berbasis kebutuhan pelayanan. Itu ada langkah-langkahnya kalau nggak salah, karena kami HPMI menyampaikan itu. Itu betul-betul CPD yang dilakukan di rumah sakit berbasis fenomena pelayanan yang terjadi di rumah sakit. Nah, ini yang harus dilakukan dengan bentuk upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sudah berubah, teman-teman. Mengidentifikasi, melaksanakan audit klinik profesi, ya, menetapkan identifikasi prinsip etik pelayanan asuhan perawatan yang harus ada di jenis-jenis itu. Ya, prinsip etiknya seperti apa? Pembinaan etik dan sip. Jadi dari perubahan satu pasal saja
itu banyak PR yang harus dilakukan bersama antara bidang dan komite. Dan kalau lihat kegiatan ini nggak bisa sendiri-sendiri, ya. Ada misalnya kewenangan harus berbasis jenis pelayanan gitu, ya. Jadi bentuk sinerginya seperti itu teman-teman, ya. Jadi sering-seringlah membuat tim gitu ya, bekerja sama, berkomunikasi. Penutup. Setelah saya nggak bikin penutup poin-poin, saya hanya men-trigger. Setelah mengikuti sesi ini mulai dari pagi ya, hal-hal apa yang dapat kita identifikasi sebagai tindak lanjut dalam melaksanakan amanah di bidang keperawatan dan komite. Saya aja tadi sampai panas, berarti banyak PR yang harus dibikin dan lain sebagainya. Sebagai unsur penting yang ada di rumah sakit. Yang penting ya, yang nggak penting nanti kita bikin prioritas. Kerahkan insight kita, kemampuan kita menelaah, kemampuan kita menerima materi-materi tadi ya, berupa kreativitas, inovasi perubahan dengan adanya tantangan peluang dari Undang-Undang Kesehatan. Jadi, yuk ya, terima kasih nih kepada Komite Keperawatan DKI ya, men-trigger kita untuk lebih lebih tajam melakukan perubahan berbasis kebijakan yang terbaru, karena kebijakan undang-undang yang terbaru itu dirumuskan berdasarkan transformasi bidang kesehatan yang berapa pilar tuh, yang 6, dan 6 ini berdasarkan kajian yang luar biasa. Ya, jadi mulai terasa nih bahwa kita melakukan perubahan, evidence base-nya cukup baik. Ya, mari kita kawal, jadi tidak ngarang-ngarang baca buku, cari konsep terus menerapkan bingung sendiri gitu, enggak. Ya, mari kita fokus, evidence base-nya sudah bagus, kebijakannya sudah men-trigger kita untuk berubah, mari di tingkat bawah kita bersinergi untuk melakukan perubahan itu. Wah, ini gambarnya saya senang ini ya. Insight itu adalah knowledge management, organisasian pembelajaran, budaya mutu, dan cegah rutinitas. Rutinitas itu penyakit yang paling luar biasa, menyebabkan kita tidur atau koma lama ya di pelayanan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ayo sinergitas, aktivitas bekerja bersama-sama, hasil dari kolaborasi adalah sinergi, irama yang cantik didengar ya di unit pelayanan, karena unit pelayanan itulah terlaksananya praktek kita atau core bisnis kita, hakikat kita sebagai profesi itu ada di unit ruang rawat ya, yaitu pasien kita. Demikian mungkin, terima kasih Mbak Jatuh. Ya, Ya, saya akhiri, mohon maaf nih kelamaan ya. Makasih. ya, Ya. baik. Baik, terima kasih Bu Prayetni atas materinya. Teman-teman sekalian, kita bisa lihat ya bagaimana dari turunan undang-undang ini gitu ya, kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya ya gitu ya. Daripada menunggu gitu ya, sebaiknya kalau tadi disampaikan gitu ya, kita bisa memulai kajian-kajian ya. Kita bisa memulai membahas gitu ya. Apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Dan ini mungkin butuh effort lebih ya, tetapi akan menjadi sebuah trigger yang positif gitu ya, dan akan berdampak pada pelayanan gitu ya. Ketika bidang keperawatan, komite gitu ya, ini melakukan tugasnya masing-masing gitu ya, kemudian berinovasi gitu ya, dan pastinya gitu teman-teman di pelayanan juga tidak akan merasa dirugikan gitu ya, apalagi dibuat bingung gitu ya dengan keberadaan dua lembaga ini seperti itu gitu ya. Baik, kita buka pertanyaan gitu ya, kita masih ada waktu sampai jam 12:05 ya, silakan yang ingin raise hand. Bu Yat, izin mau dikumpulkan tiga dulu atau satu-satu dijawab? Boleh, kumpulkan, boleh satu-satu. Kumpulkan aja ya, mungkin nanti ada yang saling mengisi jawabannya. Ya. Iya, baik. Baik, kita kumpulkan dulu ya dari yang raise hand dulu 3 orang. Ada Nurse Naomi dari Brawijaya Healthcare. Silakan Nurse Naomi. Selamat siang Ibu Prayatni, senang bertemu Selamat dengan siang. Ibu walaupun lewat media ini ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu, saya memperkenalkan diri dulu. Saat ini saya posisi sebagai Corporate Nursing Development Head di Brawijaya Healthcare. Jadi saya setuju dengan Ibu yang dikatakan belum adanya sinergitas antara komite keperawatan dengan unit. Saat ini saya memegang sekitar 500-an perawat dari seluruh Brawijaya ya Bu.
Bagaimana untuk melakukan sinergiditas ini, maka saya membentuk adanya tim ISKK atau tim standar kompetensi perawat di mana saya mengumpulkan seluruh nursing HOD-nya atau kepala bidang keperawatan tersebut, di mana mereka rata-rata sudah memiliki asesor sebagai tim asesor dan sudah tersertifikasi, dan juga mereka juga sudah sebagai tim pelatihan kompetensi juga sudah memiliki hal itu, sehingga hal inilah yang membentuk kami untuk membentuk tim ESKK. Namun peranan tim komite keperawatan ini belum terlihat jelas, sehingga saya mencoba untuk menggabungkan antara komite keperawatan dengan HOD-nya masing-masing dalam hal penyiapan atau pemberian sertifikasi, karena dalam hal ini saya tidak bisa berperan tanpa komite keperawatan. Hal ini juga menjadi gap antara saya mencoba untuk melakukan hubungan atau menghubungkan kolaborasi dengan HR di corporate maupun di SR unit, supaya mereka juga merasakan adanya perubahan antara kompetensi perawat yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang Ibu katakan bahwa adanya gap kompetensi antara di perawat baru, ya Bu, dengan ternyata dia adalah perawat baru lulus tetapi sudah dipindahkan, sudah diposisikan di unit-unit critical care. Hal ini membentuk saya untuk membedakan antara proses rekrutmen antara perawat fresh graduate dengan perawat yang sudah lebih dari 3 tahun. Saya membuat kebijakan. Perawat yang kurang dari 3 tahun saya masukkan di dalam Nursing Development Program. Di NDP atau kami sebutkan NDP, saat ini sudah mencapai sekitar 150 perawat yang sudah kami luluskan dari sepanjang tahun 2023, Ibu. Nah, ada suatu perubahan antara perawat NDP dengan perawat yang di luar proses rekrutmen ini. Perawat yang di luar NDP atau non-NDP, maka saya masukkan untuk masuk langsung kredensi, Ibu. Karena sebetulnya di dalam peraturan pemerintah, kredensi itu kan pada perawat baru itu dilakukan 3 bulan ya Bu ya. Tetapi ini menjadi suatu masalah pada saat kami taken kontrak kan gitu ya Bu, ada penggajian gitu ya Bu ya, ada penggajian di situ. Sehingga di sini saya melakukan proses kredensi itu sudah di awal pada saat pada perawat yang sudah berpengalaman ya Bu ya, atau non-NDP ini, sehingga untuk menentukan RKK-nya langsung dan juga kita memberikan sertifikat kompetensinya setelah melewati masa on-job training-nya itu. Ini yang mau saya tanyakan, apakah mekanisme, kebetulan kita akan memasuki program kerja di tahun 2025, ini yang akan menjadi penguatan dari clinical instructor juga Ibu, di mana akan ada kegiatan-kegiatan mengenai diskusi refleksi kasus antara NDP dan non-NDP. Mohon masukannya Ibu Prayetni, terima kasih. Ya, dicatat Bu Jatuh ya. Ini luas banget ini. Ini kayaknya konsultasi ya Bu ya. Ini tingkat korporat soalnya, jadi luas begini. Betul. Ya, oke, nanti dijawab singkat prinsip ya. Setelah itu boleh konsultasi lama. Ya, oke. Terus baik, yang Ibu. kedua. Ya. Baik, yang kedua dari Nurse Sumiati ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Prayetni. Waalaikumsalam. Ya. Ibu, saya dari Rumah Sakit Semen Gresik, Bu. Ini yang saya mau tanyakan adalah kami dari bidang perawatan selalu ini Bu bersinergi ya Bu dengan komite untuk pengembangan suatu profesi termasuk perawatan Bu ya. Nah, yang ini yang saya tanyakan, kali ini tuh kita concernnya adalah ke pengajuan untuk jenjang pendidikan ya Bu, karena yang mana kenyataannya di rumah sakit kami itu masih banyak tenaga vokasi. Nah, saat untuk pengajuan itu Bu, kita dari manajemen diharapkan mempunyai bukti regulasi Bu. Apakah seorang vokasi itu benar harus profesi? Nah, karena menurut isu itu kan harapannya PPNI kan 80% rumah sakit nurse ya Bu atau profesi. Nah, sedangkan saat kita tidak mencantumkan regulasi itu Bu, kita itu kesulitan untuk mengajukan sebanyak, ya mungkin dalam 1 tahun tuh 20 atau 40 gitu Bu, hanya di ACC-nya berapa lah. Ini yang saya mau tanyakan Bu Prayetni, apakah terus batasannya sampai berapa tahun vokasi itu dibatasi itunya Bu, untuk pengajuan ke profesi Bu. Mungkin regulasi ya Bu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Prayetni.
Baik, terima kasih Nurse Sumiati. Selanjutnya, tadi Nurse Afriza sudah ya di sesi pertama ya. Izin Nurse Andina ya, Nurse Andina Desiani, silakan. Nurse Andina Desiani, silakan di unmute dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Silakan Nurse. Ya, selamat siang Ibu. Ya, Ya, selamat silakan. Ya, siang. selamat siang Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, ini saya mau menanyakan terkait dengan kredensial, Bu. Untuk kredensial, untuk komite keperawatan sendiri, Bu, ataupun ke kepala bidang, ini kredensialnya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Kredensial untuk ketua komite ya dan kepala bidang. Ada komite dan sub-sub komitenya serta kepala bidang. Terima kasih, Bu. Oke, Ya. baik. Oke, makasih Bu Jatuh. Udah 3 ya? Ya, silakan Bu. Ya, Mbak Naomi, yang pertama apresiasi ya karena sudah ada apa ya organisasi dalam bentuk corporate bagi rumah sakit yang Ini jam 13 sejenis ada atau pipis. rumah sakit yang pemilikannya sama. Ini hal yang positif sebenarnya. Sehingga banyak kebijakan yang bisa diangkat di tingkat corporate untuk diterapkan terstandar bagi seluruh rumah sakit yang ada di bawahnya. Ini sangat efektif, efisien, dan kita anjurkan. Ya, sehingga harus betul-betul membuat standar yang bisa dipergunakan semua. Cuma tadi saya bingung ya. Nah, dari kasus ini sebenarnya udah kelihatan sinergitas antara bidang dengan komite. Misalnya akan menyusun standar kompetensi sambil menunggu ya, nanti mudah-mudahan kompetensi kerjanya bisa sampai operasional ke bawah, nanti kita lihat lagi kajian berikutnya. Sementara di rumah sakit mencoba menyusun standar kompetensi, misalnya di leading oleh bidang, ya. Kemudian kerjasamanya dengan komite apa? Ya, kalau bidang itu misalnya punya tim asesor, asesor itu kan hanya metodologi menyusun komite, anatominya, ilmunya itu loh, ya kan? Kompetensi yang ada kode, judul, deskripsi, elemen, KUK, kelihatannya format ini juga dipakai oleh konsil, mudah-mudahan menurut cerita-ceritanya. Karena format ini diatur oleh tenaga kerja ya, pakai peraturan Menteri Tenaga Kerja yang bertanggung jawab terhadap kompetensi seluruh tenaga kerja baik maupun profesi maupun non profesi. Ya. Nah, mempergunakan template itu. Nah, asesor tuh hanya paham metodologi itu loh, Bu. Mbak Naomi, dia nggak bisa menghasilkan rumusan-rumusan kompetensi yang betul-betul bagus diperlukan oleh teman-teman yang ada di lapangan sesuai jenisnya. Maka harus kerjasama dengan komite. Komite itu kan punya KSF ya, kelompok fungsional keperawatan ya, kalau nggak salah, kelompok-kelompok. Nah, yang mengisi substansi kompetensi misalnya di HD, ya panggil tuh teman-teman grupnya HD gitu. Ya, dengan asesor yang paham mengenai anatomi kompetensi. Maka hasilnya itu nanti disonding. Kedua, kalau perlu dilakukan uji coba di lapangan di rumah sakit di grup Brawijaya. Itu yang pertama. Artinya sejak ingin merumuskan kompetensi saja, kompetensi di tingkat rumah sakit ya, ini bukan kompetensi nasional, kita tunggu, kita doakan mudah-mudahan cepat ya, ini karena ya kita harus bergerak gitu ya. Itu aja udah kelihatan sinergitas antara bidang dengan komite, nggak bisa kerja sendiri. Ya, itu satu. Kemudian tadi saya kurang paham NDP dan non NDP. NDP ini kalau nggak salah yang tadi dimasuk di training berapa bulan gitu ya? Betul, Kalau nggak salah. sebagai perawat baru yang masih baru lulus atau di bawah 3 tahun pengalaman kerja. Iya, ini Mbak Naomi, kita nggak bisa pakai kriteria, oh yang di bawah 3 tahun, yang itu nggak bisa itu. Ya, coba untuk sementara pakai itu skema jenjang karir. Yang di bawah 3 tahun itu berapa tahun dia? Ya, sehingga dia perawat level apa gitu. Karena kalau enggak nanti pokoknya yang di bawah 3 tahun harus begini, begini. Itu nanti merumuskan modulnya dan susah.
Ya, menyusun program intensifnya juga susah. Jadi maksud saya, yuk teman-teman putuskan sistem level kliniknya itu mau pakai yang mana. Yang sudah ada sekarang kan Permenkes 40, mau nggak mau. Dan itu juga disusun berdasarkan satu kajian dan proses yang lama. Ya, kita pakai itu, baru treatmentnya apa. Ya, kalau di Permenkes 40 itu kan perawat baru, baik D3 maupun nurse 1 tahun pertama kan intensif. Gitu, Mbak. Nah, di intensif ini kan reseptor yang bermain gitu. Nanti kalau ada kompetensi yang tidak baik atau gap, maka komite, subkomite, mutu profesi yang mendevelop sistem diklatnya misalnya. Itu begitu, Mbak. Jadi tidak boleh, pokoknya yang di bawah 3 tahun semuanya harus begini. Waduh, mengerikan ini gitu ya. Dan ini berlaku hanya untuk perawat baru, artinya perawat baru lulus